Inilah salah seorang wali murid yang sibuk untuk membuat putra-putrinya dapat tampil lebih baik. Pada siang hari ini kalian semua akan melaksanakan suatu kegiatan, yaitu apresiasi sastra di dalam bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini siswa-siswi kelas 5A SDN Gading 2 akan memperagakan kemampuannya dalam bidang permainan drama yang naskah, cerita, dan kostum dipilih sendiri oleh masing-masing kelompok dari masing-masing siswa tersebut. Nah, bagaimana penampilan anak-anak ini? Mari kita saksikan penampilannya satu persatu secara berkelompok. Baiklah, saya panggil dan tepuk tangan yang meriah, yaitu penampilan dari kelompok 1. Dipersilakan kelompok 1 untuk tampil. Dari kelompok 1 ingin menampilkan sebuah drama yang berjudul Kesatria Bodoh. Saya Livia Melda Kristanti sebagai istri pemilik penginapan. Nama saya Anita sebagai remaja. Nama saya Janis Veronica sebagai narasi. Desa terdapat sebuah penginapan tua. Suatu siang, istri pemilik penginapan tergesa-gesa menghampiri suaminya. Hai, ku dengar Raja akan lewat sini. Tentunya Raja akan beristirahat di penginapan kita, suamiku. Raja akan lewat sini. Apa kamu yakin? Yakin sekali. Kita harus segera membersihkan penginapan ini. Tapi, gimana perayaan bodoh itu? Kami akan pergi belanja makanan. Bila ada orang datang, katakan pada mereka. Raja akan datang. Suruh orang itu datang. Kau dengar, anak bodoh? Kalau pekerjaanmu tidak selesai, kau akan dipecat. Sesaat kemudian datang seorang laki-laki berkacamata, membawa ember dan beberapa batang kayu. Ketika majikannya pergi, Raja dan pengawalnya masuk ke penginapan tanpa sepengetahuan si pelayan.
menyesali perbuatannya. Sekian drama kami dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Ya, tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 1. Kita sambut dan tepuk tangan yang meriah penampilan dari kelompok 2. Nama saya Yusuf, saya akan jadi Bandri. Nama saya Delia, akan menjadi Ayu. Saya Andriani, akan menjadi Maya. Nama saya Devi, akan menjadi Maya. Selamat siang. Siapa ya? Kamu cari Bu Gandri. Di mana? Di belakang. Tadi pagi benar. Oh ya Bu, bagaimana dengan keris pesanan saya? Dari sang bagus hanya dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun. Tidak dapat dipercepat. Bisa, Rob. Oh, saya Kak. Bolehkah saya lihat kerisnya sekarang Bu? Kenapa tidak? Silakan. Wah, bagus sekali kerisnya, Bu. Ya, memang Jadi, keris ini sudah selesai kan Bu? Tidak Bu. Mengapa kau bunuh orang tua itu? Kau sungguh tak terduga, Arum. Terima kasih. Sekian telah drama Kenaro. Lain kali kami akan menampilkan drama yang lain. Terima kasih. Baiklah, itu tadi penampilan dari kelompok 2. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Kita sambut sekarang penampilan dari kelompok 3. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Dari kelompok 3, kami akan memainkan sebuah drama yang berjudul Cindelaras. Saya Dwi Septian sebagai Cindelaras. Saya Muhammad Ilham, saya sebagai raja. Nama saya Dimas sebagai paman. Nama saya Maulida sebagai ibu. Nama saya Lita sebagai bibi. Nama saya Linawati sebagai ratu. Saya ingin pergi ke keraton. Untuk apa kamu pergi ke sana, Nak? Untuk mengikuti
jagonya menang, kalau laki-laki muda akan saya angkat menjadi anak saya. Tetapi kalau jagonya kalah, akan saya penggal kepalanya. Saya tidak mau kalau yang memenangkan sayembara ini Cinde Laras. Ibu, mengapa ibu menyusul saya? Karena perasaan ibu tidak enak semenjak kamu pergi dari rumah. Siapa kamu? Saya ibunya Cinde Laras. Jadi kau ibunya Cinde Laras. Ya serba gila, Cinde Laras memang benar-benar anak kita. Oh anakku, oh istriku, aku berterima kasih kepada Tuhan karena kita bisa dipertemukan kembali. Sekian cerita dari Cinde Laras. Terima kasih. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari kelompok 3. Baiklah, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan drama dengan judul Mempermalukan Si Kikir. Saya Leni sebagai pembawa narasi. Saya Erik Haryati sebagai Rizka. Saya Risa Ferusia sebagai Tini. Saya Bima sebagai Abu Nawas. Saya Ari Putra sebagai Abu Kasih. Saya Adi Suryanto sebagai Abu Bakir. Kisah ini menceritakan seseorang yang bernama Bakir. Bakir adalah salah seorang tetangga Abu Nawas yang cukup terpandang. Selain kaya, ia menjabat sebagai pamor desa. Ia juga terkenal sebagai hartawan yang pelit dan kikir. Pada suatu hari, orang-orang ramai membicarakan si Bakir. Bakir itu kurang apa? Artinya lupa jabatannya resminya. Kalau hartanya diamalkan separuhnya, ya tidak bakal kekurangan. Padahal mana saja dia pergi, pasti orang-orang mematikan hidupnya. Tapi dia tidak pernah akan terkumpulkan orang-orang suka memakan. Kalau begitu, kita garap dia, bikin dia malu di hadapan banyak orang. Dan orang yang bisa melakukan tugas itu cuma Abu Nawas. Apa? Abu Nawas kaget mendengar namanya tiba-tiba ditunjuk. Kenapa harus aku? Memangnya tugas-tugasnya mengurusi macam itu. Saudara Abu Nawas, kamu siapa lagi? Pokoknya, kalau kamu berhasil, kamu akan kami traktir di kedai si Jafar. Karena terus-menerus didesa, akhirnya Abu Nawas tidak bisa berkutik. Baiklah kalau begitu, tapi aku beri kesempatan untuk berpikir. Bagaimana cara mempermalukan si Bakir? Setelah sekian lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. Baguslah Abu Nawas. Baguslah Abu Nawas. Baguslah Abu Nawas, laksanakan saja. Dia pasti malu nanti. Pada suatu hari, Kadi Husin mengundang Abu Bakir dan Abu Nawas makan-makan di rumahnya. Pada saat itulah Abu Nawas menjalankan aksinya. Abu Nawas terus-menerus mengikuti kemanapun Bakir pergi. Ibarat Bakir berjalan cepat, Abu Nawas pun berjalan cepat. Jika Abu Bakir berjalan pelan, Abu Nawas pun berjalan pelan. Abu Nawas, apa-apaan kamu ini? Mengapa kau selalu mengikuti kemanapun aku pergi? Dan mengapa kau selalu menapati jamban makannya seharusnya diberi tulang tubuh? Mendengar hardikan Bakir, Abu Nawas menjawab dengan suara tak kalah lantang. Mengapa kamu protes? Sedangkan tuan rumah yang menghidangkan jamuan saja tidak keberatan. Justru mengapa kamu protes? Betul kan bapak-bapak? Diperlakukan seperti itu di hadapan tamu-tamu terpandang membuat Bakir malu setengah mati. Ia merasa dikupas habis soal kekikirannya di hadapan tamu-tamu Kadi Husin. Sekian drama dari kami. Jika ada kata-kata yang tidak enak, mohon dimaafkan. Iya, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Itu tadi adalah penampilan dari siswa-siswi kelas 5A
dalam penampilan apresiasi sastra mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun 2004-2005. Mudah-mudahan mata pelajaran Bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran yang cukup menyenangkan bagi siswa karena tidak hanya membaca, menulis, tetapi juga menampilkan bakat-bakat para siswa sehingga para siswa mampu meningkatkan apresiasinya di bidang sastra, terutama seni drama. Terima kasih. Setelah tadi kamu bermain drama, tentu kamu mempunyai kesan dan pesan. Saya ingin tahu bagaimana kesan dari kelompok 1 yang tadi menampilkan drama berjudul Kesatria Bodoh. Iya, bagaimana kesanmu? Kesan saya rasa drama saya tadi kurang baik karena ada salah seorang anggota saya yang tidak hafal teks drama tersebut. Terima kasih. Ya, itu tadi pendapat dari kelompok 1. Saya akan menanyakan kepada kelompok 2. Kelompok 2, bagaimana pendapatmu tentang penampilanmu tadi? Silakan. Penampilan saya tadi ada teman saya yang suaranya kurang keras dan grogi. Nah itu lagi namanya kurang baik. Ya, mudah-mudahan kamu bisa melanjutkan kembali di lain kesempatan. Inilah pendapat kelompok 3 yang tadi menampilkan drama dengan judul Cindelaras. Silakan kelompok 3. Menurut saya, drama yang saya mainkan tadi masih banyak teman saya yang suaranya kurang jelas. Terima kasih. Iya, cukup itu saja. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita dengarkan pendapat dari kelompok 4 yang tadi menampilkan drama dengan judul. Ya, silakan. Menurut saya kurang puas karena Ari tadi tidak hafal. Cukup begitu? Iya. Siswi SDN Gading 2 khususnya kelas 5A yang sudah tampil dan berani juga menyampaikan apa yang kurang pada dirinya. Inilah harapannya sehingga kekurangan-kekurangan itu bisa kita perbaiki di lain kesempatan.